Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Persibat Batang tak tergoda label mewah. Nah, supporter Persibat Batang ini tidak tergoda label mewah. Nah, seperti apa ceritanya? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, pertama-tama sebelum dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Persibat Batang ini mempunyai 3 supporter ya. Nah, supporternya itu bernama Roban Mania, Roban Rewu, dan Brigata Ultras Roban. Nah, 3 supporter ini beraliran pun juga berbeda-beda. Persibat Batang bermarkas di Stadion Serengat Batang. Nah, itu stadionnya itu ya juga biasa aja sebenarnya. Klub Persibat Batang saat ini berada di Liga 3. Nah, Liga 3 di Jawa Tengah. Persibat Batang, tahu sendirilah Batang itu wilayahnya Jawa Tengah. Nah, kenapa kok kita sering bahas klub Jawa Tengah, tidak sering bahas klub Jatim ataupun Jabar? Karena terlebih dahulu pertama-tama itu saya sampaikan di sini ya, Java Football ini akan membahas tim-tim yang berada di Liga 3 ataupun Liga 2 ataupun Liga 1 yang area Jawa Tengah terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita akan bahas klub Jatim, Jabar dan lain-lainnya. Tapi sasaran utama kita tetap memajukan sepak bola Jawa Tengah terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya ini, Cuk. Nah, loyalitas supporter Persibat Batang ini gimana, Cuk? Kan dia itu banyak ya, tim-tim di daerahnya sebelah-sebelah dia itu bahkan ada yang Liga 1. Ini loyalitas supporternya bagaimana menurut pandanganmu? Ya benar sekali ya, supporter Persibat Batang ini tidak tergoda oleh label mewah. Karena ya dari segi prestasi Persibat saja ya biasa-biasa saja, nanggung lah ya, istilahnya stuck di Liga 2 dan sekarang malah ke Liga 3 ya. Padahal perjalanan antara Batang ke Semarang saja sebenarnya cukup dekat ya, 1 jam, apalagi bisa lewat tol lagi ya, bisa lebih dekat lagi ya. Di Semarang pun ada klub Liga 1 padahal supporter Batang juga bisa mendukung banyak tim ya di mana-mana, tapi ya mereka tetap loyal dengan Persibat Batang, apapun hasilnya, apapun keadaannya, mereka itu tetap spirit mendukung Persibat Batang. Wow. Nah, juga ya, ini kenapa kok Batang tidak tergoda label mewah seperti tim-tim yang ada di Liga 3 terus beranjak ke Liga 1. Nah, itu ini termasuk Persibat ini jos loh. Dari perjalanan Batang ke Semarang itu jaraknya kurang lebih nggak sampai 1 jam itu sampai Semarang. Nah, kenapa Persibat Batang lebih memilih loyal terhadap Persibat Batang sendiri? Padahal keadaan timnya saat ini menurut pandangan saya itu ya gitu-gitu aja, tidak ada perkembangan yang signifikan yang dilakukan oleh manajemennya. Nah, manajemen Persibat Batang ini menurut pandanganmu harusnya ini bagaimana, Cuk? Kalau dari pihak manajemen menurut saya ya juga ya harus bertanggung jawab atas degradasinya Persibat Batang ke Liga 3 yang tahun lalu itu sangat mengenaskan bagi supporternya, karena ya apapun ya mereka sudah mendukung totalitas untuk mendukung Persibat tapi akhirnya malah degradasi. Saat itu pertandingan melawan PSPS Riau, endingnya kalah di Pekanbaru dan degradasi ke Liga 3. Menyakitkan sebenarnya. Oke, kondisi supporternya pun saat terdegradasi di Liga 3 ini kondisinya itu sangat mereka tetap loyal mendukung timnya ya, tidak pandang bulu mereka itu mau di liga mana, mau di Liga 3 sekalipun tetap ada supporternya. Kebanyakan tim ketika degradasi ataupun ketika timnya itu terpuruk di papan bawah klasemen itu sepi penonton. Nah, Persibat Batang ini tetap loyal dukung timnya meskipun sampai jauh terpuruk di Liga 3. Makanya saya itu kalau ke Jateng itu keren sih menurut pandangan saya, itu beda dari yang lain gitu loh. Liga 3 yang lain seperti Liga 3 Jabar, Liga 3 Jatim itu masih mendingan Liga 3 Jateng lah menurut pandanganku kalau supporter, dari segi supporter. Tetapi Liga 3 Jatim juga ada beberapa itu yang sering-sering memadati tribun itu ada. Tetapi yang lebih mirisnya sekali itu Jabar itu hampir semua tribun itu kadang itu sepi penontonnya, karena Jabar ya terkenal Persib Bandung. Lah kalau di Jawa Tengah ini walaupun ada label mewah seperti PSIS Semarang, seperti Persijap Jepara, seperti Persis Solo dan lain-lain, mereka itu tetap loyal dukung timnya kebanggaan masing-masing. Bahkan
saya dengar itu Persebi Boyolali yang berkaresidenan Kota Solo ini punya supporter sendiri. Supporternya juga loyal mendukung Persebi Boyolali. Nah itu. Terus lagi lanjut Cuk, pertanyaannya itu prestasi terbesar dari Persibat Batang ini bagaimana? Kalau soal prestasi ya ini kan ya mengenaskan sih Persibat Batang. Dulunya itu klub ini ya gak degradasi juga gak promosi, setak di Liga 2 saja. Lah berapa tahun ya, hampir berapa tahun itu Liga 2 terus nggak naik-naik dan juga nggak degradasi. Pada akhirnya tahun kemarin itu degradasi, ya mengenaskan sebenarnya. Itu pertandingan yang sangat memilukan di Riau, itu mungkin akan selalu diingat oleh supporter Persibat Batang tragedi Riau. Nah ini Cuk, pemain yang terkenal Persibat Batang yang kamu kenal ini siapa Cuk? Abidin ya. Abidin ini kan strikernya Persibat Batang. Wow, ini kan menjadi daya tarik itu, baik rebutan klub-klub Liga 2 ini. Wah, dulunya wah, keren sekali. Ini striker tajam menurut saya. Habidin namanya. Oh, kamu Habidin ini apa? Habidin itu namanya. Ini Habidin ini pernah bermain di Persis Solo ya juga. Terus pernah bermain di Persibat Batang. Memang tampil gemilau di Persibat Batang sampai direkrut Persis Solo juga. Terus kondisi stadionnya Serengat. Nah ini menarik ini. Kalau bahas stadion ini biasanya ada solusi kita itu. Kondisi stadionnya ini bagaimana Cuk kondisinya? Apakah Santiago berdebu juga part 2 di Jateng atau bagaimana? Kalau soal stadion Persibat Batang ini juga miris sekali ya, mengenaskan. Ya maaf nih, bukannya saya mau mengejek atau gimana, ini soalnya juga fakta sih. Saya lihat stadion Persibat Batang itu tanpa ada pembenahan ya. Dari segi tribun saja mengenaskan. Kalau dilihat itu kayaknya cuma tribun barat, tribun timur. Yang belakang gawang ya kayaknya ada tapi nggak ada. Nah ini gimana ini? Loh, piye toh? Ada tapi nggak ada. Wah, bingung kayak gimana. Nah, ini solusinya bagaimana? Bangun atau renovasi? Menurut pandangan, bangun atau renovasi? Enaknya bagaimana? Kalau APBD Batang ini enaknya untuk apa? Bangun atau renovasi? Kalau saya jelas membangun ya. Kalau melihat situasi dari Stadion Serengat ini kayaknya nggak meyakinkan kalau mau direnovasi. Perlu ada pembangunan baru. Ya mungkin dari pemerintah daerahnya bisa mengalokasikan dana infrastruktur ke stadion untuk menunjang olahraga di Batang. Ya betul sekali. Ya mungkin harusnya setelah COVID inilah. Setelah COVID ini ada pengembangan perubahan stadionnya, seharusnya ada. Nah, bisa contoh itu ya Persebi Boyolali. Persebi Boyolali kan masih area Jateng ya. Itu bahkan kabupatennya itu kecil loh. Nggak sampai besar seperti Batang seperti tapi mereka bisa bangun stadion Persebi baru Kebugiro, bisa dicek. Itu yang bangun pemerintahnya juga. Karena memang pemerintahnya itu peduli terhadap sepak bola lokalan. Padahal jarak Boyolali antar Solo itu paling nggak sampai setengah jam kalau dari kota Boyolali ke Manan. Pemerintahnya sana tahu di sini banyak anak-anak muda yang butuh hiburan. Nah, dibangunkan stadion, dibangunkan trek-trekan, banyak lah. Lah seharusnya pemerintahan Batang ini juga itu bangunkan lah. Ini bagusnya ini bangunkan. Ya bener sekali ya John. Ini kalau Boyolali saja bisa, apalagi Batang ya. Secara prestasi lebih luar biasa Batang daripada Boyolali. Batang klubnya Liga 2 dulunya, sering tampil di Liga 2, bahkan punya striker bagus seperti Abidin. Wah. Tapi dari dulu kok ya stadion gitu-gitu aja. Boyolali yang di Liga 3 bahkan secara branding klub itu lebih tenar Persibat Batang daripada Boyolali. Tapi yang Boyolali lebih dipedulikan, akhirnya didukung dengan fasilitas olahraga yang bagus, Stadion Kebugiro. Batang nothing. Sedangkan klub-klub Jateng yang lain saya lihat itu sudah ada pergerakan, seperti Persiku Kudus itu sudah mulai bangun stadion ya, walaupun pembangunannya kemarin agak unik ya, tetapi saya lihat desainnya itu memang sebenarnya desain awalnya itu bagus. Terus juga ada Pemalang. Nah, Pemalang loh ini. Pemalang ini bangun stadion loh ini Pemalang. Seharusnya bisa mencontoh itulah.
saran-sarannya itu bisa mencontoh Pemalang, Boyolali dan lain-lain. Ya mungkin kotanya nggak terlalu besar tapi bisa mencontoh. Nah, tugas dari supporternya kalau ini memang tugas dari supporternya itu menuntut pemerintahnya itu ya segera peduli dengan sepak bola. Wah, jangan gimana ya, stuck di sini-sini saja. Terus juga saran saya untuk manajemennya itu ya harusnya itu kamu itu melihat ini Batang ini punya fans berat. Nah, bahkan ada 3 dan saya itu prihatin itu ketika tiga-tiganya ini diberitakan kemarin itu tidak akur. Ini bagaimana, Cuk? Ya, saya kutip dari merdeka.com ya, pada 29 April 2018 ini 2 kubu supporter Persibat Batang, Brigata Ultras Roban dan Roban Riwu-Riwu ini bentrok ya pada saat pertandingan antara Persibat Batang melawan Persiraja Banda Aceh ya di Stadion Serengat. Wah, ini mengenaskan sekali ya ketika supporter sama-sama mendukung, cuma beda merek atau beda komunitas bentrok. Ini juga miris. Ya betul sekali. Tetapi kemarin saya dengar itu supporter 3 ini sudah mendeklarasikan lah, baratnya itu mau duduk bersama gitu loh. Terlihat dari koreonya itu yang kemarin gambar orang 3 itu berangkulan itu. Nah, ya semoga itu saran-sarannya ini untuk supporternya ini wah akur dulu lah. 1 tribun, 1 tujuan. Oke, nanti naik kasta. Nah, setelah naik kasta, oke, tunjukkan profesionalitasnya. Nah, mungkin itu dulu saja pembicaraan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.